di silabus tadi sudah ada ya poin pengenalan HTML dan HTML lanjutan. Nah, itu nanti kita akan membahas seputar HTML ini gitu. Dan terus di yang kedua itu juga ada CSS gitu. Nah, tadi juga ada ya di silabus nanti kita akan mempelajari CSS. Fungsinya mungkin di sini untuk memperindah visual halaman web. Dan juga yang terakhir ada JavaScript untuk mengontrol perilaku elemen-elemen HTML. Nah, jadi ada 3 ya fondasi yang mesti teman-teman tanamkan dari sekarang agar tidak beda persepsi saat nanti kita melakukan interaksi pembelajaran gitu. Bahwa 3 fondasi web itu ada HTML, CSS, dan JavaScript, dan semua ketiga ini bakal kita pelajari selama 8 pekan. Nah, tapi seperti ini ya, seperti kalau misalkan teman-teman suka main game gitu, atau misalkan teman-teman suka akses-akses aplikasi-aplikasi di web gitu. Nah, pasti teman-teman kan pada bertanya-tanya, ini cara buatnya gimana? Nah, bisa dibilang ini kita ada bahan bakunya requirement tools atau alat-alat yang diperlukan untuk membuat website tersebut. Nah, dari requirement tools ini, nah kita ada bagi tiga kelompok, ada 3 kelompok bahan bakunya. Yang pertama ada text editor, yang kedua ada web browser, dan yang ketiga ada local server. Nah, di masing-masing kategorinya kita juga udah masukin beberapa contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin di text editor masih masih asing ya gitu, apa sih Notepad++, apa sih Sublime, apa sih Bracket gitu. Nah, itu nanti akan kita coba jelaskan juga pada saat mata pembelajaran. Tapi yang penting teman-teman nanti tolong install dulu aja toolsnya, karena kalau misalkan dijelaskan sekarang itu akan sangat panjang. Nah, terus di grup yang kedua web browser. Nah, ini mungkin gak usah dijelasin ya teman-teman, kalau internetan juga pasti pakai ini gitu. Ada Google Chrome, ada Mozilla gitu. Dan masih banyak web browser yang lain yang bisa dipakai untuk masa pembelajaran. Nah, yang ketiga juga ini mungkin asing, local server, yaitu XMPP. Nah, ini juga bakal kita coba guide teman-teman untuk cara installnya seperti apa gitu, dan penjelasannya nanti selama masa pembelajaran bakal mentor-mentor juga kasih ke teman-teman, terutama nanti untuk fungsi-fungsinya. Oke, next. Oke, nah jadi next step-nya apa sih gitu. Nah, dari teman-teman. Nah, ini ada PR ya teman-teman, sebelum nanti kita mulai di masa pembelajaran di hari Senin. Ada 3 PR yang harus teman-teman coba kerjakan. Yang pertama mudah banget gitu, karena ini teman-teman tinggal download aplikasi Muslim Live-nya. Terus teman-teman nanti ada halaman profile. Nah, di halaman profile itu teman-teman tinggal berlangganan video Muslim Live. Nah, tapi karena kita udah sediakan voucher untuk teman-teman, jadi teman-teman tidak akan dikenakan biaya spesial pun gitu untuk berlangganan di aplikasi Muslim Live ini. Nah, nama kode vouchernya apa? Nah, ini tolong dicatat ya teman-teman. Nanti juga akan admin ingatkan juga di grup CODING coding gitu. Ada 5 grup dan grup besar semua. CODING. Nah, itu bisa coba teman-teman inputkan pada saat ingin berlangganan. Jadi biar bisa akses semua video premium di Muslim Live tanpa bayar. Terus PR yang kedua apa? Nah, PR yang kedua, karena minggu ini kita juga ini sebenarnya pembukaan ya, pendahuluan kita tatap muka seperti ini. Ini juga nanti teman-teman tolong ditonton video pendahuluan di episode pertama di series buat website pertama. Nah, bagi teman-teman yang belum nemuin konten ini di Muslim Live, nanti admin juga bakal bantu untuk kasih tahu di mana konten buat website utamamu itu di grup WhatsApp. Nah, terus yang ketiga, nah sudah install Notepad++ dan XAMPP di komputer atau laptop teman-teman yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa cuma 2? Kenapa nggak sama browser? Karena kalau browser ya teman-teman ada lah ya di laptop, gak mungkin nggak ada browser gitu, jadi nggak usah diinstal. Nah, untuk cara instalasi Notepad++ dan XAMPP-nya ini cukup mudah teman-teman. Nanti kita di grup WhatsApp bakal kita kasih linknya, link download. Dan nanti
nanti tinggal di next aja. Nah, itu PR sebelum kita mulai belajar online di hari Senin. Oke, untuk penjelasan program dan juga mekanisme pembelajaran seperti apa, mungkin cukup. Kembalikan ada MC Mbak Nadia, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Sudah paham atau belum? Tadi di banyak yang nanya ya masalah sistem dan aplikasi. Itu tahan dulu, kita kumpulin. Habis itu kita masuk ke ini, mau gimana nih? Kita mau ice breaking dulu atau mau langsung lanjut silabusnya? Quiz kali ya? Quiz dulu kali ya, mau ice breaking dulu kali ya. Oke, kita buka game teman-teman sedikit dari teman-teman dari Muslim Live. Ada sedikit game buat kalian biar santai, biar relax ya, jangan serius-serius banget nih. Jangan serius-serius banget untuk beberapa menit ke depan ini. Kita main game dulu kali ya. Setelah itu kita akan masuk lanjut penjelasan tentang silabus yang mungkin tadi sebagian dulu yang dijelasin. Kita ice breaking sebentar, baru lanjut lagi. Setelah itu akan ada sesi pertanyaan. Oke, boleh mungkin teman-teman dari Muslim Live udah ada yang klik linknya belum ya? Oke, siap. Saya pandu mungkin ya. Boleh. Ya, silakan. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang masuk ke sesi ice breaking, sesi quiz untuk teman-teman. Di mana nanti quiz akan ada hadiah teman-teman buat teman-teman. Nanti kita udah siapin hadiahnya juga. Nah, quiznya ini dilakukan secara online teman-teman. Nah, akan sedikit saya kasih panduan untuk teman-teman bisa ikut quiznya. Mungkin tim admin boleh share screen gambaran quiznya seperti apa, silahkan. Oke, jadi nanti teman-teman linknya akan kita share di kolom chat ya teman-teman ya. Linknya akan kita share di kolom chat buat teman-teman yang live dari YouTube juga akan kita share di kolom chat di YouTube-nya PGD. Nanti teman-teman tinggal klik linknya. Nah, teman-teman akan masuk ke halamannya seperti ini. Quiz 1000 Santri Digital, tinggal langsung klik mulai quiz. Seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan requirement untuk nama dan juga email. Kenapa butuh? Karena untuk melihat rankingnya teman-teman. Begitu ya. Untuk melihat rankingnya, nanti teman-teman harus masukkan nama dan juga email. Jangan lupa ini yang di bagian centang yang I agree with terms itu diklik atau dicentang. Setelah itu teman-teman bisa langsung memulai quiznya. Nah, quiznya total waktunya untuk menjawab semua pertanyaan itu 1 menit ya teman-teman. Nah, nanti kita akan pilih dari pemenang paling atas nomor 1, begitu ya. Nah, total akan ada 6 orang nanti akan dapat hadiah dari kami. Jadi 6 posisi teratas yang akan mendapatkan hadiahnya. Begitu, oke? Jadi siap-siap buat teman-teman, linknya akan segera di-share sebentar lagi. Silakan tim admin untuk share link di kolom chat. Nah, oke. Tahan dulu biar nggak tenggelam link yang di chatnya ya buat teman-teman yang lain. Silahkan mulai di-share linknya. Sudah atau belum? Oke, sudah ya. Itu sudah ada linknya. Silahkan diklik teman-teman. Teman-teman bisa login, kemudian teman-teman memulai quiznya. Nanti kita akan share juga peringkat teman-teman. Jadi nggak ada yang kita tutupi ya. Oke. Kita tunggu teman-teman untuk menyelesaikan jawabannya. Nanti kita akan share juga dashboardnya untuk melihat siapa yang akan mendapatkan hadiah. Oke, dari teman-teman di wilayah NTB
Oh iya betul Mas Ibnu. Ya monggo silakan yang mau sholat maghrib Boleh, yang boleh, ada di boleh, wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ya, Silakan yang mau sholat, monggo sholat terlebih dahulu. Di Jakarta masih jam 5 sih. 5. Iya betul. Oke, teman-teman kuisnya cuman sampai 17 lebih 10, jadi cuman ada 2 menit lagi. Jadi setelah 17 lebih 10 akan kita tutup linknya, sehingga linknya tidak bisa diakses lagi dan pemenangnya akan kita tentukan. Begitu ya teman-teman ya, silahkan. Hadiahnya apa Mas? Ada bocoran ya? Biar Hadiahnya, semangat ya. oke, hadiahnya total ada 300.000 untuk 6 orang pemenang. Wah, lumayan. Ya, jadi nanti setiap pemenang akan dapat 50.000 rupiah, begitu ya. Jangan sedih nih, dari kita juga ada. Oh iya, dari PGD ada Oh nih. iya dong, makasih ya. Oke, siap. Double ini. Double. Ayo, ayo, ayo ikutan. Silahkan. Cara ngisinya tadi tinggal teman-teman isi nama, kemudian email, tinggal teman-teman yang di bagian I agree the terms-nya dicentang, kemudian teman-teman bisa login langsung, teman-teman bisa jawab. Mungkin admin bisa dilihatkan ini dashboardnya buat kita lihat rankingnya. Oke, ini udah ada yang bisa jawab nih. Nomor 1 saat ini Mas siapa nih? Muhammad Kolil. Agak digedein bisa nggak nih Mas di zoom ininya browsernya? Oke, sudah ada teman-teman yang bisa berhasil masuk dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, artinya bisa ya. Oke, kita hitung mundur 5 ke belakang ya untuk kita selesaikan kuisnya dan kita akan share siapa pemenangnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek pemenangnya. Nomor 1 ada Mas Muhammad Kolil, nomor 2 ada Mas Yusril Hendra Maulana, nomor 3 ada Mas Raffi Anfaras, nomor 4 ada Mas Gino Eman Agusta, nomor 5 ada Witsjan Rabiu Basman, dan nomor 6 ada Mas Rizky Fauzi. Oke, nah buat teman-teman yang berhasil dari peringkat 1 sampai 6 akan dapat hadiah, silahkan teman-teman bisa chat via WA admin atau chat via WA admin ya, atas nama Kiki ya teman-teman ya, admin atas nama Kiki untuk nanti kita proses hadiahnya begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup segitu ice breakingnya, nggak usah lama-lama, udah sore. Terima kasih Mas Ibnu, Mbak Nadia, kami kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mas Budi. Wah, luar biasa. Ini kita kayaknya ada quiz juga ya, Menat, dari Pesantren Go Digital ya. Ada kuis apa? Oh enggak. Jadi Nanti di akhir ya. Kalau di akhir itu dari kita itu kan tadi aku sebelumnya minta teman-teman semua untuk perhatiin betul penyampaian materi dan silabus dari Muslim Life ya. Jadi minta tolong didengerin banget, terus tulis pertanyaan yang benar-benar kalian nggak tahu itu apa, tanyain aja, nggak usah takut. Nanti untuk 10 pertanyaan kalian, untuk 10 penanya yang beruntung akan dapat hadiah dari Pesantren Go Digital. Oke? Jadi kita langsung masuk aja untuk lanjut ke sesi penyampaian materi dan silabusnya. Dari siapa nih kira-kira Mas yang mau menyampaikan? Siapa? Dari Teman-teman Mas Muslim Life. ini langsung ke pertanyaan aja sih Mbak Nadia, karena tadi jadi- penyampaiannya sudah, langsung ke pertanyaan saja. Ada Mas Akmal yang akan menjawab. Oh gitu. Oh jadi Oke, udah langsung. selesai semua ya. Sudah. Oke deh, kalau ada yang mau tanya atau mungkin di chat box yang tadi kirim pertanyaan di chat box. Sudah ada ya? Oh, udah ada yang raise hand ya. Ini udah masuk sesi Q&A ya? Udah masuk pertanyaannya?
udah masuk sesi Q&A. Oke, silakan monggo teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini banyak banget nih yang lambain tangan yang pertama. Waduh, tahan dulu. Kita cek dulu yang ada di chat box ya. Yang sebelum-sebelumnya udah mengajukan pertanyaan dulu. Kita cek dulu, nanti kita baru pilih yang secara live. Sebentar ya. Yang mau jawab, yang mau pilih jawab siapa? Mas Akmal. Mas Akmal monggo kalau mau pilih jawab dulu siapa? Oh, banyak banget nih nanya semua. Monggo Mas Akmal, siapa yang mau dipilih duluan? Oke, kita kasih bebas nih untuk teman-teman Muslim Live, boleh langsung tunjuk aja. Udah banyak banget yang raise hand nih. Nanti kalau udah selesai nanyanya, minta tolong di login lagi ya. Terima kasih. Ini semua pertanyaan Mbak Nadia atau dipilih host mungkin? Banyak banget ya. Satu aja, jadi satu aja. Jadi kita buka 10 pertanyaan. Mungkin Mas Akmal siap ya jawab 10 pertanyaan ya. Boleh Siap. lihat dari chat box-nya dulu. Jadi yang pilih udah langsung Mas Akmal aja siapa. Jadi mungkin boleh minta tolong Mbak Loli atau Mbak Medina untuk catat itu dari siapa ya. Nanti Mas Akmal sebelum sebut pertanyaannya boleh minta bantuannya nama dari yang nanya ya. Oke. Luar biasa ini ada yang dari atas nama Hani, yang Zoom Hani itu lagi ini ya, Vicon ya, bareng teman-teman satu kelas gitu ya. Ini luar biasa, tepuk tangan kalau emang benar itu lagi satu ruangan itu dan sama teman-teman santri-santri satu kelas. Oke, saya mulai aja ya. Boleh monggo silakan Mas Akmal. Untuk pertanyaannya, oh iya tadi ada yang bertanya apakah bisa pakai visual code. Itu bisa banget. Sebenarnya itu kan sama-sama text editor ya, sama-sama text editor dengan content plus. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin levelnya udah bukan beginner lagi gitu, udah pernah coding, pakai visual code juga gitu. Itu bisa banget. Terus ada yang nanya spek juga ya, spek laptop atau komputer minimal apa. Nah, untuk minimalnya sebenarnya ini kan aplikasi ringan-ringan ya, seperti exam gitu, terus Notepad++, ringan-ringan gitu. Sebenarnya kalau saya dulu coba di Pentium 4 juga udah running sih harusnya gitu, cuman permasalahannya tuh justru di RAM. Karena kalau misalkan RAM kita 2 GB gitu, tapi jarang juga sih laptop sekarang atau komputer sekarang ya yang 2 GB gitu, minimal 4 GB lah. Kalau misalkan dicoba di 2 GB tuh agak lemot gitu, agak lambat gitu. Nah itu mungkin tantangannya gitu dari teman-teman kalau misalkan pakai device atau komputer yang RAM-nya 2 GB atau bahkan yang ada masih yang 1 GB. Nah itu mungkin akan sangat menghambat. Jadi kita rekomendasikan untuk RAM itu di 4 GB. Untuk platform ininya, untuk OS-nya tentunya Windows ya, teman-teman, dan Windowsnya Windows berapa aja gitu. Bisa untuk merunningkan exam dan juga si text editornya. Terus ada yang tanya apa bedanya blog dan juga website. Untuk blog itu adalah website juga sebenarnya. Jadi nggak bisa di blog itu adalah website, itu bagian dari website. Nah, blog itu masuknya kalau di tadi 5 kategori itu tadi ada yang informasi, ada yang pemasaran gitu, terus ada juga yang hiburan, yang sosial media. Kalau blog itu lebih masuk ke informasi, karena biasanya kalau orang bikin blog itu kan dia entah sharing informasi tentang dirinya atau orang lain atau mungkin artikel gitu. Jadi tidak bisa dibedakan karena blog itu masuk ke kategori website. Oke, saya coba cari
boleh boleh. dijawab dulu yang di chat box-nya. Dua dua pertanyaan lagi yang dijawab, baru kita langsung lanjut yang udah raise hand. Oke. Terus ada yang nanya juga bisa pakai Sublime. Ya Sublime juga termasuk text editor ya. Jadi tadi sama juga kayak Visual Code. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa pakai Sublime bisa dipakai gitu. Cuman kenapa tadi kita anjurinnya untuk ngedownload Notepad plus itu karena itu ringan banget. Terus kalau bisa dibilang itu level text editor yang paling bawah lah gitu. Jadi teman-teman mudah mahaminnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mahamin text editor lain ya itu terserah teman-teman sih, karena goalsnya kan di sini yang penting kita bisa codingnya gitu. Karena kalau misalkan text editor itu hanya fasilitatornya. Satu lagi ya, ini masih kencang, coba Nanti buat teman-teman yang belum sempat kejawab pertanyaannya bisa langsung di grup aja kali ya Mas Akmal ya. Yang kamu nah dia masih belum bisa. Soalnya kalau kita mau tampung semua, wah waktunya nggak cukup. Ya. Kasihan teman-teman yang juga. lain yang punya agenda lain setelah ini kan. Jadi kita batasi 5 orang ya Mbak Nat. Iya, oke. Satu pertanyaan lagi dari chat box, baru kita lanjut 5 pertanyaan yang udah raise hand ya, Mas Akmal. Oke. Kayak ini ada juga yang nanya, wah ini kayaknya udah pernah coding karena pertanyaannya cukup spesifik. Pakai PHP natif apa pakai framework? Nah, ya teman-teman mungkin bagi teman-teman agak asing juga ya apa itu PHP natif dan juga framework. Ini sebenarnya udah bukan beginner lagi gitu yang bertanya, mungkin dari Ishamudin. Nah, ini ada satu expert juga sepertinya yang udah biasa coding. Nah, karena kita pemrograman dan untuk membangun web dasar, jadi kita masih pakai PHP natif gitu. Nah, nanti untuk nextnya, tapi kalau misalkan ada teman-teman gitu, karena kan nanti di setiap minggunya kita kasih mentor tuh. Kalau misalkan ada teman-teman yang udah biasa coding dan ingin bertanya di luar konteks gitu, itu sebenarnya bisa juga gitu, karena mungkin levelnya juga teman-teman kan ingin ningkatin gitu ya, ingin ningkatin apa yang sudah dipelajarin. Jadi kalau misalkan nanti ada nih teman-teman yang udah biasa pakai framework gitu seperti YI, Laravel, CI gitu, kalau misalkan udah biasa terus ada ide ingin dikembangkan di kelas ini tapi ingin bertanya sama mentor juga, itu bisa banget gitu. Insya Allah kita akan coba jawab. Oke, sepertinya sudah 5 ya Mbak. Oke, sudah 5. Oke, aku tunjuk ya 5 orang untuk bisa dapat kesempatan bertanya. Yang mana nih Mas Ibnu? Yang mana nih Mas Akmal? Kita tunjuk siapa ya? Ini ada nggak yang dari wilayah Indonesia Barat, Tengah atau Timur itu diwakili satu? Boleh nih yang udah pantengin dari tadi, kayaknya Mas Raihan boleh kali ya nanya Boleh, ya. boleh, monggo. Silakan Mas Raihan. Monggo Mas Raihan. Open mic-nya boleh. Mas Raihan masih mute ya? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Raihan? Dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu. Tasiknya di mana itu? Ini Wah, sama nih. saya. Tasiknya Kampung halamannya Mas Akmal. Tanjung Jaya. oh saya di Monggo. Lanut. Oh, Lanut. Iya. Saya mau bertanya Mas mengenai program ini. Nantinya bisa gak membuat aplikasi berbasis Android namun diimplementasikan di kemasyarakatan, membuat aplikasi dinia atau instansi pemerintahan di desa kan banyak gimana ya, sekarang itu orang tua itu nanya kamu pesantren cina tapi bisa komputer cina, minimalnya harus buat aplikasi yang memudahkan masyarakat gitu. Nah saya masih bingung gitu untuk
dasar-dasar apa yang dicapai untuk membuat aplikasi tersebut itu apa aja ya? Dan untuk servernya itu apakah lokal atau mending beli hosting itu gimana ya? Oh, oke. Oke, kalau ini pertanyaannya cukup banyak ya Bu, dari Mas Laihan, dan juga mungkin yang pertama dulu ya, gitu. Gimana caranya sebuah aplikasi bisa diimplementasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Nah, sebenarnya sekarang tuh banyak banget, apalagi kalau bisa dibilang Indonesia tuh negara yang literasi digitalnya tuh lumayan maju gitu. Karena teman-teman bisa lihat ya, berbagai aplikasi gitu, dari mulai e-commerce, sosial media gitu, semua eh, ada di Play Store dan hasil buatan anak karya bangsa gitu. Cuman permasalahannya mungkin apakah aplikasi itu berguna atau tidak, itu balik lagi dengan kebutuhan customer gitu, atau penginstal gitu. Nah, Mas Laihan tadi pertanyaannya cukup bagus. Eh, Gimana gitu suatu aplikasi bisa bermanfaat bagi sosial. Nah, itu nanti bakal bakal dipelajari juga Mas Laihan. Jadi nggak hanya coding gitu ya, tapi nanti dari pesantren Lu Digital juga bakal ada kelas lain ya, Mas itu bakal ada kelas startup yang lain juga, di mana Ya, nanti betul. teman-teman bakal dibantu gitu. Kalau misalkan pengen bikin aplikasi, apa sih goalsnya tuh gitu, social impactnya apa gitu, ini untuk ngebantu ngebantu masyarakat dari segi apa gitu. Nah, itu nanti ada kurikulumnya sendiri gitu. Nah, cuman kalau tadi pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Laihan, apakah diperlukan basic pemrograman bisa bikin aplikasi yang memberikan impact ke masyarakat? Nah, tentunya perlu gitu. Dan kenapa dari Muslim Life dan juga Pesantren Go Digital kita memilih materi website di awal gitu, karena kalau misalkan kita mau bikin aplikasi Android gitu, mau bikin aplikasi entah itu iOS ataupun aplikasi-aplikasi yang mungkin IoT ya, sekarang lagi musim gitu, aplikasi IoT gitu yang ada robotikanya gitu. Nah, sebenarnya basicnya tuh sama gitu ya, itu bahasa pemrograman. Kalau teman-teman udah gali logika, berpikir bikin coding gitu di suatu bahasa pemrograman, nanti banyak gitu ekspansinya. Mungkin teman-teman bisa ke Android gitu, mungkin bisa ke iOS, atau mungkin saya pengen jadi software engineer buat bikin logic robotika gitu, itu bisa banget gitu, banyak banget. Jadi goalsnya apa, misalkan saya pengen jadi software engineer Android gitu, atau saya pengen jadi developer robot gitu, atau misalkan saya pengen jadi developer iOS. Nah, teman-teman pasti awal-awalnya dari website dulu. Jadi kenapa kita basicnya di website, karena ini basic banget, ini fondasi banget. Kalau misalkan sudah dipelajari, nantinya enak mempelajari yang lain. Oke. Jadi ini sangat berguna banget, dan mudah-mudahan Mas Laihan tadi yang bertanya bisa bisa lebih semangat lagi ya Mas untuk belajarnya. Ya, pada intinya Mas Akmal semua bisa dibentuk ya Mas Akmal, tergantung dari Betul. teman-teman niat belajar di sini nanti dari awal, karena tidak hanya hacker sih, sebenarnya teman-teman nanti bisa ikutan kelas lain, kelas-kelas hipster, kelas-kelas master, mungkin ada peminatan ke sana, kita akan buka juga. Jadi nanti bisa teman-teman fokuskan, misalnya mau jadi seorang hacker expert, ya udah fokus ke hacker expert. Kalau ada mau coba kelas lain, pemahaman lain yang membuka mindsetnya jadi lebih luas, itu bisa kita sediakan atau ruangnya untuk belajar yang lain. Aku kira gitu tambahannya ya Mas Ahmad. Ya, betul sekali. Nanti Jawab banyak. Mas Raihan. Ya, terima kasih banyak Kak. Oke, ada berapa lagi Mbak Nadia pertanyaan? Ada jatah 4 pertanyaan lagi nih, boleh? Wah, azannya itu gimana itu azan? Iya, udah 5:30 nih. Mungkin boleh kita main cepat aja ya. Boleh langsung. Oke, Mas Rizky Fauzi mungkin boleh lanjut pertanyaan. Silakan. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan disebutkan itu harus pakai Windows 10. Nah, saya tuh pakainya sekarang itu pakai Linux gitu, bukan pakai Windows. Itu gimana? Pasti. Enggak apa, enggak harus Windows 10. Tadi saya bebas Windows berapapun, misalkan mau pakai Windows 10 atau
tadi sebenarnya boleh-boleh aja mas. Siap Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi tuh? Oke, buat teman-teman yang lagi di wilayah timur yang mau sholat maghrib, monggo dipersilakan. Mbak Nadia ada lagi pertanyaan? Oh, Mbak Nadia lagi izin keluar ke ini dulu ke toilet. Oke, ada lagi sisa pertanyaan nggak? Teman-teman Muslim Live masih bisa kasih ruang atau sudah waktunya habis atau tinggal kita ini? kita close karena nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa di sesi lanjutan. Oke, Di kelas-kelas kedua dan kelas selanjutnya juga hadiahnya masih bisa kita bagikan di next class. Oke. Ya. Oke, Mas Tewe, kita Ya. belum buka nih. Kita belum buka ini acara ini. Sebelum Silakan. penutup di doa penutup karena waktu 17.30 kita selesai. Kita mengingat waktu juga di beberapa tempat di wilayah Indonesia Timur udah maghrib, udah malam, mungkin ada agenda lain teman-teman yang mau punya acara lain, kita sudahi hari ini. Intinya teman-teman, kami dari tim Pesantren Go Digital Telkom Indonesia dan juga Muslim Live pada hari ini saya dibuka tadi oleh acara ini dibuka oleh Mbak Nadia, dibuka oleh doa dan juga tadi ada perwakilan dari Telkom juga, Ibu Hani sudah memberikan sambutan. Pada hari ini kita resmi secara serentak dan secara awal kita memulai pembukaan kelas coding ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas santri ini digital ini semoga menjadi manfaat dan membawa barokah untuk santri. Amin. Oke, kita doa penutup ya teman-teman. Jelang closing, kita berharap semua berjalan lancar. Teman-teman, saya berharap serius, fokus, belajar karena sayang banget ini kesempatan nggak datang 2 kali karena teman-teman nanti bisa pengembangan ke depan akan lebih banyak yang lebih bermanfaat ya Mbak Nadia. Iya. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli Muhammad. alaihi. Ya Fatah, ya Razak, Amar Rahimin, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Amin. sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma sholli alaihi. Amin. alamin. Oke, boleh teman-teman kita foto bersama dulu ya Mbak Nadia. Saya serahkan ke Mbak Nadia acara ini kita tutup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup ya. Monggo Mbak Nadia. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Hani, terima kasih untuk Mas Rio dan tim. Belum selesai ya, baru awal ya. Semoga semangat terus sampai 2 bulan ke depan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Pertanyaannya yang tadi di chat box kita tampung, akan coba kita jawab satu persatu di grup. Boleh juga nanti akan dibawa ke dalam kelas. Jangan lupa aktif, banyak tanya, jangan takut, kita sama-sama belajar di sini, semuanya sama di sini. Nanti semua informasi akan menggunakan WhatsApp group ya, dari mulai materi minggu pertama itu apa aja, jadwalnya seperti apa, dan peraturan lainnya juga. Dan dari saya, Nadia Pisilmi, mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup ya. Foto dulu ya? Mau foto dulu ya? Foto dulu. Aku Oke. ada ini, Mbak Nadia, aku ada 3 kesempatan terakhir dari teman-teman santri. Ada teman-teman santri bersedia nggak yang dari perwakilan Indonesia Barat 1 orang, terus Indonesia Tengah 1 orang, Indonesia Timur 1 orang. Kita mau minta insight dan nanti ada hadiah lagi buat teman-teman yang udah bisa ngasih insight ke kita. Nanti 3 orang itu boleh silakan di chat siapa yang mau. Kita boleh minta insight-nya. Nanti 3 orang itu jangan keluar dulu ya. Kita minta insight videonya. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Nadia. Wah, Foto bersama ya. ya, itu langsung ada Lia Kamalia. Aku oke. Oh, Jangan jangan live keluar dulu ya. Jangan live dulu ya. Jangan live dulu. Oke, ini yang foto siapa? Kak Medina ya? Kak Medina Atau siap Kak foto. Loli? Oke. Boleh Siap ya. teman-teman open cam-nya, kita foto bareng-bareng. Ini ajang silaturahmi buat teman-teman semua pesantren, seluruh santri yang ada di Indonesia. Say hi buat teman-teman semua yang ada di luar sana untuk gabung ke kita. Pesantren Go Digital, santri 1000 santri digital untuk ikutan kelasnya. Ayo buka foto
babanya. Monggo Mbak Nadia di lead. Oke, ini karena ada 8 halaman ya, satu-satu ya. Di halaman 1 dulu nih. Oke. Ya. 1, 2, 3. Cekrek Rob, aku Lanjut di halaman 2. Mbak Nadia masih di mute. maaf. Untuk halaman 2 ya. 1, 2, 3. Nyapu suarain lagi. Cekrek. Oke. Oke ya. Di halaman ketiga. Oke, halaman 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Udah, cekrek lagi ya. Oke, lanjut ke halaman 4. Ini mungkin setiap zoomnya beda-beda orangnya ya, nanti di halamannya ya. Dapat di halaman mana? Halaman Oke. 4. Oke, di halaman 4. 1, 2, 3. Lanjut halaman 5. Boleh ya? Senyum boleh ya, senyum. Boleh, di halaman Sekarang 5 senyum tuh pakai ada gestur boleh. ada Mas Budi nih. Oke, Mas Budi senyum ya. 1, 2, 3. 6, halaman 6. Halaman 6. Oke. Monggo dibuka kameranya yang ada di halaman 6. Wah, ini nggak ada yang buka kamera ya di halaman 6 ya. Sayang banget. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Oke ya. Boleh langsung diklik aja nih kali ya, di capture ya. Nggak ada yang buka kamera nih. Oke, lanjut di halaman 7. Nggak ada juga nih yang buka ya. Juga ada Halaman halaman 8. Nggak ada juga yang buka kamera. Oke. Udah selesai ya? Udah selesai. Terima kasih teman-teman. Saya tutup acaranya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dewe. Terima kasih teman-teman pesantren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat. Terima kasih. Iya. Semuanya. Makasih Kak Nadia. Sampai jumpa lagi. Perwakilan ya meninggalkan dulu ya. Ini boleh masih ambil alih dulu sebentar ya. Boleh. Kami mau minta insight. Kita mau wawancara insight dari teman-teman perwakilan pesantren yang ada di wilayah barat 1 orang, tengah Indonesia Tengah 1 orang, Indonesia Timur 1 orang. Dari wilayah tengah, Mas. Boleh siapa duluan ini yang mau wilayah tengah? Mau diwawancara wartawan wilayah tengah dulu ya. Dari wilayah tengah siapa? Mas dari siapa namanya? Dari wilayah barat, Oh, dari wilayah barat Mas Utit. Abdul Rafiq. Abdul Rafiq dari wilayah barat. Dari wilayah tengah siapa? Ada perwakilan dari wilayah tengah, Indonesia Tengah. Tengah, Bandung, siap. Bandung bukannya barat. Barat, oi, barat. Bandung Barat, Mas. Iya. Kita minta 1 orang samping Bandung perwakilan Barat Indonesia hadir, Mang. Gunung Indonesia Halu. Barat 1, Ya, Indonesia saya Tengah dari 1, barat. Indonesia Timur 1 yang Yang lain boleh meninggalkan room. Satu dari Aceh, Satu dari Aceh, monggo. Mas siapa namanya? Tetap Mas Hafiz. Dari Jawa Tengah udah ada belum? Jawa Tengah masih di wilayah barat ya? Ya barat sama Abdul Rafiq. Ya boleh, Jawa Tengah boleh masuk. Teman-teman yang lain yang sudah yang ingin keluar dari room monggo, kecuali teman-teman perwakilan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Dari wilayah Timur ada? Dari wilayah Timur ada? Yang mewakili Indonesia Timur? Kayaknya Mbak lagi sholat, Mas. Oh, lagi sholat. Ya soalnya ini udah ada dari sana. Oke. Monggo teman-teman yang lain yang mau meninggalkan room, silakan. Dari wilayah Jawa Tengah belum dokumen. Boleh, Jawa Tengah. Ini gimana nih biar ada fotonya foto beliau? Lampung. Dari Aceh, Mas, dari Aceh. Monggo dari Aceh.
perwakilan satu Sabtu ya Mas Budi dari Barat, Indonesia Barat satu. Abdul Rafiq ya udah. Indonesia Timur satu. Monggo silakan yang Komando. Kita pilih dulu sekarang yang dari wilayah barat ini ada siapa aja ini? Abdul Rafiq. Oke, yang dari wilayah barat Mas Abdul Rafiq ya Mas Nur ya. ya Abdul Rafiq Oke,